Jadi dia nggak mau kerja di BUMN, dia nggak mau kerja di pemerintah gitu, karena dia belum sanggup untuk menghadapi itu. Ya karena saya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Kalau saya ada di dalam, saya udah gila barangkali kan, ya kan? Atau seperti Anda mental, gitu kan? Karena mengubah ini jangan berambisi kita bisa mengubah secara individu, nggak bisa, harus berjamaah. Nah, yang berikutnya adalah di tataran kebijakan. Politisi itu niscaya tidak akan berani melewati batas. Nah, batasnya itu bisa dibuat oleh birokrasi. Ya. Nah, jadi itu yang terpenting buat saya. Oke. Manusianya ya. Karena kalau manusianya sosial mobility. Nah, terus perubahan kan selama ini hasil dari kolaborasi antara civil society dengan kampus. Nah, kampusnya sekarang dikooptasi oleh negara. Kampusnya tidak kritis lagi. Yang kritis tidak naik pangkat, tidak jadi profesor. Ya, macam-macam. Nah, ini juga harus ada proses yang melindungi kampus. Jadi kalau sekarang berdasarkan konstitusi UI itu politisi boleh jadi anggota MWA misalnya. Nah, yang gitu-gitu nih harus kita perjuangannya totalitas, nggak ada kompromi, zero tolerance. Untuk menjaga marwah dari kampus yang menjadi pelita kalau kampanye di kampus boleh lah ya kan, untuk pendidikan politik. Oh, kampanye di kampus boleh. Kalau perlu debatnya di kampus. Ya, untuk pendidikan politik. Iya. Tapi orang kampus terlibat politik, nah itu nggak boleh. Maksudnya, misalnya rektor, anggota MWA, anggota partai politik, gitu-gitu. Iya, karena udah otomatis itu akan bias nantinya, gitu, akan bias. Nah, rektor merangkap BUMN aja bias. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ciptakan makro, ekonomi, tapi dia orang BUMN pasti bias kan. Nah, jadi gitulah. Yang lain-lainnya sih secara teknis dalam jangkauan kita untuk mengubah ya. Karena kan sejelek apapun proses politik itu, munculkan manusia-manusia berkualitas yang makin banyak. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sumber daya manusia yang ada. Tapi ya sangat disayangkan mereka itu masih jaga jarak gitu. Orang-orang baik ini menjaga jarak gitu. Dan makin banyak aja saya lihat semakin yang muda-muda itu untuk hijrah dulu lah keluar. Begini Bang, orang baik menjaga baik. Nah, Abang juga menjaga jarak. Kan Abang kan nggak mau. Nggak menjaga jarak dengan kekuasaan gitu.
Jadi dia nggak mau kerja di BUMN, dia nggak mau kerja di pemerintah gitu. Karena dia belum sanggup untuk menghadapi itu. Ya karena saya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Kalau saya ada di dalam saya udah gila barangkali kan, ya kan? Atau seperti Anda mental, gitu kan? Karena mengubah ini jangan berambisi kita bisa mengubah secara individu, nggak bisa. Harus berjamaah. Ya saya juga di PAN kan ingin menjadikan PAN partai trendsetter gitu-gitu. Tapi kalau generasi muda yang lupa, beliau ini pernah menjadi sekjen PAN, Partai Amanat Nasional, dari tahun 1999 sampai sebentar saja 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah itu konspirasi politiknya sudah tingkat tinggi. Enggak. Jadi kenapa? Karena lapisan pembaru itu masih tipis. Jadi kalah sama yang ingin status quo gitu. Nah waktu itu teman-teman nih yang dukung PAN sejak awal diminta jadi pengurus, mundur satu-satu. Wah, lu aja desa gitu, nggak ada yang mau karena harus berkorban kan. Saya harus cuti dari PNS selama 2 tahun dan gaji saya cuma 500.000 per bulan. Gimana menghidupi 2 anak 1 istri, ya kan? Berat, jadi pengorbanan. Itu 500.000 itu gaji pokok doang. Gaji pokok karena cuti di luar tanggungan kan, juga gaji pokok saja. Nah, orang seperti itu masuk politik nggak kriep-kriep matanya kalau tawarin ratusan juta. Ya kan? Tapi sekarang kalau bilang social mobility tadi, ya masuk partai politik itu jadi social mobility sekarang kan? Iya, lewat partai politik gitu kan. Perusahaannya udah bangkrut bisa sehat kembali. Utangnya bisa lunas. Orang miskin masuk partai politik bisa jadi kaya. Dari dulu gitu. Orang-orang yang udah bangkrut karena krisis masuk partai minta perlindungan dari BPPN. Jadi kalau orang yang jujur masuk partai politik tambah payah. Oke, apa lagi Bang? Jadi tadi demokrasi, social mobility, kemudian apa lagi tadi? 3 tadi? Bilang apa? Nah, yang berikutnya adalah di tataran kebijakan. Politisi itu niscaya tidak akan berani melewati batas. Nah, batasnya itu bisa dibuat oleh birokrasi. Jadi misalnya decision making proses kan lewat apalah misalnya policy impact analysis, lewat apa segala macam. Nah, tugas birokrasi sebagaimana saya sampaikan kepada analis kebijakan ASN itu adalah dari 10 alternatif itu kalian pilihlah 3 yang terbaik dan itu yang kalian serahkan kepada pengambil keputusan politisi itu. Buat mereka hanya tunduk, patuh dan taat pada 3 pilihan itu, bukan dari yang luar. Mereka nggak berani kalau memutuskan tambah dasar. Masuk masalah hukum juga. Nah, jadi ayo quality dari input kita sebagai teknokrat, birokrat itu bisa memagari mereka. Nah, jadi apapun keinginan decision maker politisi itu udah kita pagari. Nah, itulah yang namanya kita sebut sebagai inclusive political institutions. Jadi kita bikin institusi politiknya inklusif dari ekstraktif itu tadi. Kalau sekarang kan Pak Jokowi coba nih, ini juga bisa dipermasalahkan ini. Coba dulu ada proyek terbesar sepanjang sejarah namanya Masela, Blok Masela. Blok Masela ya? Masela. Okay. Di Sulawesi Utara itu. Itu kandungan gasnya terbesar di Indonesia. Nah, sudah diputuskan zaman Pak SBY proyeknya itu offshore. Jadi di lepas laut, lepas pantai, dibikin anjungan gitu. Nah, di era Pak Jokowi muncul gagasan terutama dari Pak Luhut waktu itu KSP kalau nggak salah ya, sama Pak Rizal Ramli onshore aja. Jadi dibikinlah pipa dari sumur gas ini sampai ke Anambas kalau nggak salah saya, itu berapa 200 kilo deh gitu. Nah, di situ bangun industri segala macam gitu. Pak Jokowi bingung. Nah, Pak Jokowi lantas memerintahkan untuk
dikaji ulang oleh lembaga kajian bereputasi dunia. Maka dipilihlah akhirnya Poten International. Poten International, oke. Poten International. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya kajiannya juga punya, karena saya wakil ketua tim pendamping, ditunjuk oleh SDM. Dikaji ini ya, wah gerak cepat. Kemudian konsultan dalam negeri juga ikut serta ikut dampaknya terhadap pembangunan daerah macam-macam gitu. Kesimpulannya dan udah dipresentasikan ke Pak Jokowi offshore. Offshore. Tapi dalam suatu acara di Kalimantan Barat, Pak Jokowi memutuskan dalam acara itu onshore. Nah, ini kan kajiannya ada. Ya. Kajian Pak Jokowi mana? Silahkan. Mungkin ada juga, tapi ayo kita sandingkan. Ya, asumsi-asumsinya segala macam itu kan yang nyuruh Pak Jokowi juga. Ya. Nah, ini kan kerugian negara berapa triliun, miliar US dollar kerugian negara itu. Tanpa basis. Nah, jadi pemimpin tidak boleh mengambil keputusan tanpa basis. Kecuali dia mengambil keputusan kapan anaknya kawin, nih boleh. Terserah dia. Dan itu bukan kepala tapi negara, kalau nasib negara gitu. Nah, tidak bisa lagi. Jadi kita harus penguatan namanya birokrasi itu. Birokrat. Jadi misalnya contohnya di Thailand ya. Ya mungkin korup juga di Thailand, tapi di Thailand itu siapapun yang berkuasa, perdana menterinya mau tentara kayak mau sipil kayak, birokrasi jalan. Ya, bahkan kudeta sekalipun tetap jalan baik mereka. Itu pelayanan tidak terganggu, sehingga masyarakat juga lama-lama cuek aja, mau ganti siapa kek. Tapi lebih menarik lagi kan, pemerintahan tidak terbentuk 2 tahun di Belgia. Pelayanan publik nggak terganggu ya, masyarakatnya bodo amat katanya kan. Waktu saya ke Belgia, waktu Pak yang duta besar di Jerman sekarang tuh, Bang Gorsono ya, Arif Hafaz, ya nggak biasa aja, dia bilang pemerintahan belum terbentuk. Jadi ini udah membuktikan juga masyarakat inisiatifnya itu sudah matang, mereka semakin tahu, dan yang mereka butuhkan itu, mereka nggak butuh bantuan pemerintah. Kalau nggak bisa bantu nggak apa-apa, asal jangan ganggu, gitu aja. Nah, jadi kan masyarakat kitanya juga udah matang. Jangan anggap remeh masyarakat. Masyarakat kita dalam proses politik yang gonjang-ganjing ini juga belajar banget gitu dari berbagai pengalaman. Mereka kan olah otak juga. Nah, sementara yang radikal mendukung pemerintah dan radikal menentang pemerintah kan segelintir. Average itu makin matang menurut saya, dengan macam-macam. Nah, sekarang apa nih yang bisa mempersatukan masyarakat supaya kita tidak terpecah belah gitu? Barangkali bukan pendekatan politik, bukan pendekatan ekonomi, tapi pendekatan budaya.